ketika Maharaja Purnawarman, yaitu Raja Tarumanegara yang ketiga, berhasil dalam upaya penggalian Sungai Gumati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km. Ia mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Apa yang dilakukan Maharaja Purnawarman sangat mirip dengan ritual kurban yang dilakukan penganut milah Ibrahim. Peristiwa ini memunculkan pendapat kerajaan Tarumanegara sejatinya adalah penganut Brahman atau kerajaan monoteisme peninggalan Nabi Ibrahim, dan bukan penganut agama Hindu yang jelas-jelas sangat menentang pengorbanan dengan hewan sapi. Hal ini sebagaimana tertulis pada buku Fakhian, catatan mengenai negeri-negeri Buddha. Di dalamnya berisi catatan Fakhian sepulang dari India di era tahun ke-7 Kekaisaran Qi atau 411 Masehi. Pada persinggahannya selama 5 bulan itu ia menulis, "Kami tiba di sebuah negeri bernama Yopati, yaitu Jawa atau Sumatera. Di negeri itu agama Brahman sangat berkembang pesat, sedangkan Buddha tidak seberapa pengaruhnya." Dalam konsepsi teologis orang Sunda Prahindu, Hyang atau Sang Hyang adalah Sang Pencipta, Sang Hyang Karasa, dan Yang Esa atau Batara Tunggal yang menguasai segala macam kekuatan baik ataupun kekuatan jahat yang dapat mempengaruhi roh-roh halus yang sering menetap di hutan, di sungai, di pohon, di batu, atau tempat-tempat yang lainnya. Hyang menguasai seluruh roh-roh tersebut dan mengendalikan seluruh kekuatan alam. Pada masa masuknya pengaruh Hindu, konsep keesahan Hyang terpelihara karena semua dewa tunduk dan takluk pada Hyang ini. Kekuatannya dianggap melebihi dewa-dewa yang akan datang kemudian. Dengan kata lain, orang-orang Sunda Prahindu Buddha sudah menganut paham monoteisme, di mana Hyang dihayati sebagai Maha Pencipta dan penguasa tunggal di alam. Konsep monoteisme juga tergambar di dalam hinarki kepatuhan pada naskah Siksa Kandang Karesian yang berisi pasa prabekti atau 10 tingkat kesetiaan yang isinya sebagai berikut. Anak Satya Babaktika Bapa, pemajikan Satya Babaktika Salaki, Kawala Satya Babaktika Dungunan, Soma Satya Babaktika Wado, Wado Satya Babaktika Mantri, Mantri Satya Babaktika Numanganan, Nunanganan Satya Babaktika Mangkubumi, Mangkubumi Satya Babaktika Raja, Raja Satya Babaktika Dewata, Dewata Satya Babaktika Hyang. Konsep ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, yaitu Allah sebagai Zat Maha Pencipta. Dan ketika muncul proses Islamisasi di Nusantara, istilah sembahyang pun lahir dari tradisi ritual menyembah Hyang atau Yang Tunggal, sama dengan sholat menyembah Allah yang Maha Esa di dalam Islam. Keberadaan ajaran monoteisme dalam masyarakat Sunda kuat dugaan tidak lepas dari keterkaitan historinya dengan salah seorang pelopor monoteisme, Nabi Ibrahim. Hubungan historis tersebut bisa terlihat dari salah seorang leluhur masyarakat Sunda yang bernama Dewa Warman I, pendiri kerajaan Salakanegara, yang tidak lain seorang perantau dari Palawa Barata. Untuk sama dipahami, awal mula bangsa Palawa berasal dari tanah Persia, dan susur galurnya akan sampai kepada zuriat Nabi Ibrahim. Demikian juga leluhur masyarakat Sunda bernama Aji Saka yang diperkirakan berasal dari negeri Saka atau Sakas, di mana silsilah bangsa Sakas juga akan bertemu kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu, siapa pembawa ajaran Nabi Ibrahim di Nusantara? Dalam legenda dikisahkan, Bani Jawi bermula menetap di negeri Assyria yang dipimpin oleh Raja Mus. Raja Mus kemudian hijrah dan tiba di Suwarnadwipa.
ia bertemu dengan aliran sungai yang kemudian diberi nama Sungai Musi. Diceritakan anak keturunan Nabi Ibrahim diperintahkan mengembara ke tempat-tempat yang jauh untuk menyebarkan agama tauhid ke seluruh dunia. Raja Mus yang terhitung berasal dari zuriat keluarga ini tentu ikut mengemban amanah dari leluhurnya tersebut. Kehadiran ajaran Nabi Ibrahim di Nusantara yang dibawa oleh Raja Mus jauh mendahului pengaruh agama Hindu dan Buddha yang disebarkan kemudian. Ajaran Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Braham. Keberadaan ajaran ini tertulis dalam buku Vahyan, yang berarti jejak monoteisme Nabi Ibrahim sudah ada di tanah Nusantara ini. Adalah satu kekeliruan jika kita beranggapan leluhur masyarakat Nusantara adalah penganut animisme atau penyembah benda-benda alam. Leluhur Nusantara di masa purba telah memiliki keyakinan monoteisme yang disebut ajaran Kapitayan. Ajaran Kapitayan meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan oleh Sang Maha Kuasa yang diistilahkan sebagai Sang Hyang Taya. Sosok Sang Hyang Taya memiliki makna zat yang tidak bisa didefinisikan, yang tidak dapat didekati dengan panca indera. Kepercayaan ajaran Kapitayan kepada Sang Maha Pencipta tentu tidak lepas dari ajaran tauhid yang dibawa oleh leluhur umat manusia, yaitu Nabi Adam. Setelah peristiwa bencana di masa Nabi Nuh, ajaran monoteisme ini kemudian disebarluaskan oleh pengikut serta keluarga Nabi Nuh ke seluruh penjuru dunia. Jejak ajaran tauhid Nabi Nuh tampaknya sudah membekas pada ajaran Kapitayan yang dianut oleh leluhur masyarakat Nusantara di masa prasejarah. Dalam perkembangan selanjutnya, ajaran Kapitayan yang pada awalnya merupakan kepercayaan monoteisme mengalami pergeseran. Sang Hyang Taya yang maha gaib kemudian muncul dalam pribadi itu. Itu lazim disebut Sang Hyang Tunggal yang memiliki dua sifat, yaitu sifat baik disebut Tuhan dan sifat yang tidak baik disebut hantu. Sosok kekuatan Sang Tu dalam ajaran ini diyakini berada mempribadi kepada benda-benda yang memiliki kosakata tu atau to, seperti watu, turumbuk, tugu, tulang, tunda, tudut, tosan, topeng, toya. Dan melalui sarana benda-benda ini, masyarakat prasejarah Nusantara mulai melakukan persembahan dengan berbentuk sesaji.